Halo, perkenalkan nama saya Amiel Deborah dari Universitas Terbuka dengan NIM 0506-22234 dari jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Algoritma Pemrograman. Selamat menyaksikan. Oke. Untuk tugas 1 dari mata kuliah Algoritma Pemrograman, di sini bisa kita lihat untuk soal yang nomor 1, kita disuruh untuk membuat rangkuman mengenai algoritma dan dunia pemrograman komputer dan juga rangkuman sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Untuk soal nomor 1 akan saya masukkan ke Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita disuruh untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dalam kasus berikut. Kasusnya adalah, jadi pada sebuah perusahaan ada 3 golongan karyawan. Untuk golongan A itu gajinya 5 juta, untuk golongan B gajinya itu 6.500.000, untuk golongan C gajinya itu 9.500.000. Nah, kalau misalkan karyawannya lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau karyawannya lembur 1 jam, maka gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Kalau misalkan 2 jam, gaji lemburnya itu 32%. Kalau lemburnya 3 jam, itu gaji lemburnya 34%. Kalau 4 jam, gaji lemburnya itu 36%. Kalau karyawannya lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya itu 38% dari gaji pokok. Nah, inputannya adalah golongan dan jam lembur. Untuk outputnya, jumlah penghasilan yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, untuk mengerjakan flowchart dan pseudocode, saya akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Oke, di sini bisa dilihat saya sudah membuat flowchart dari kasus tersebut. Untuk yang pertama yang kita lakukan adalah kita memulainya dulu nih supaya nanti kita bisa masuk ke prosesnya. Nah, di sini kita memasukkan input golongan dan juga lemburan. Nah, input golongannya adalah golongan A itu gaji pokoknya 5 juta. Golongan B itu gaji pokoknya 6.500.000, golongan C itu gaji pokoknya 9.500.000. Nah, berarti ini kita sudah masukkan golongan-golongannya nih. Nah, sekarang kita akan memasukkan input lembur. Nah, seperti ketentuan tadi, kalau misalkan nih karyawannya lembur sejam, maka itu akan ditambahkan gaji lemburnya itu sebanyak 30% dari gaji pokok dan sampai seterusnya. Nah, untuk menghitung gaji lemburan dari karyawan tersebut, kalau misalkan dia lemburnya 1 jam, maka gaji pokoknya itu akan dikali 0,30. Di sini saya menggunakan 0,30 karena di sini nanti kita akan buat codingannya nih, kita akan buat Javanya supaya nanti akan menghasilkan nominal untuk karyawan yang lembur atau tidak lembur. Nah, di sini juga kalau 2 jam berarti gaji pokoknya itu dikali 0,32. Kalau 3 jam gaji pokoknya itu dikali 0,34. Kalau 4 jam gaji pokoknya itu dikali 0,36. Kalau lebih dari 5 jam gaji pokoknya itu akan dikali 38. Nah, di sini ada ketentuan tidak ada lembur. Nah, sesudah itu, kalau misalkan nih kita sudah menentukan tadi gaji lembur dan juga gaji pokok dari golongan A, B, atau C. Nah, supaya kita bisa menghasilkan total penghasilannya, yang kita lakukan adalah gaji pokoknya tadi akan ditambah dengan gaji lembur. Yang seperti sudah kita hitung tadi ya, dari 30% sampai 38% dengan ketentuan per jamnya. Nah, ketika kita sudah menambahkan nih gaji pokok ditambah gaji lembur, maka itu akan menghasilkan total penghasilan dari karyawan tersebut. Nah, setelah itu kita akan masuk selesai. Nah, ini flowchartnya tadi. Kita bisa lihat ya. Nah, sekarang kita pindah ke pseudocode-nya. Nah, di sini kita lihat sama juga, kita awali dengan start atau mulai. Setelah itu kita input golongan dan juga input jam lemburnya. Nah, di sini kita menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Nah,
if golongan sama dengan A else. Jadi kalau misalkan golongannya A, berarti gaji pokoknya itu 5 juta. Kalau golongannya B, gaji pokoknya itu 6.500.000. Kalau golongan C, berarti gaji pokoknya itu 9.500.000. Nah, ini diakhiri dengan and if. Nah, sesudah itu masih ada proses nih yang akan kita lakukan, yaitu menentukan gaji lembur berdasarkan jam lemburnya. Nah, kalau misalkan nih karyawannya lemburnya itu 1 jam, maka supaya kita bisa menghasilkan gaji lemburnya itu, gaji pokoknya kita kalikan dengan 0,30. Kalau misalkan 2 jam, berarti gaji pokoknya dikali 0,32. Kalau misalkan 3 jam, berarti gaji pokoknya itu dikali 0,34. Kalau 4 jam, gaji pokoknya dikali 0,36. Kalau lebih dari 5 jam, berarti gaji pokoknya dikali 0,38. Nah, di sini ada gaji lembur kalau misalkan dia nggak lembur nih. Nah, sesudah itu kita akhiri dengan and if. Setelah itu, kita akan menghitung total penghasilannya. Total penghasilannya itu kita hitung dengan cara gaji pokok ditambah gaji lembur. Ketika ini sudah dijumlahkan, maka akan menampilkan total penghasilan yang akan didapatkan oleh karyawan tersebut. Oke, tadi kita sudah membuat flowchart dan pseudocode-nya. Sekarang kita mau membuat bahasa Java-nya nih dari kasus tadi. Oke, kita udah buat bahasa pemrograman Java-nya. Jadi yang kita lakukan sekarang kita save, terus kita coba run. Oke, di sini ditulis untuk memasukkan golongan. Contohnya kita mau masukin golongan C. Terus kita enter aja. Terus kita masukkan jam lemburnya. Misalkan jam lemburnya 4 jam nih. Enter. Oke. Ini kita bisa lihat total penghasilannya. Atau misalkan nih kita coba lagi ya, kita coba run lagi. Oke, kita misalkan masukin golongannya tuh golongan D, terus jam lemburnya itu misalkan 2 jam. Oke, di sini kita bisa lihat total penghasilannya. Jadi seperti ini teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.